Anak-anak, kembali bersama saya, Bu Feti ya. Kita akan belajar tentang bagaimana menggambar dan membaca diagram Venn ya. Nah, tetapi kita awali dahulu ya dengan berdoa, yaitu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Menggambar diagram Venn ya, himpunan itu bisa dinyatakan juga dengan diagram Venn. Seperti apa diagram Venn? Yuk kita amati satu persatu ya. Himpunan semesta digambarkan dengan persegi panjang dan di pojok kiri atas diberi simbol S. Ya, ini pertama tentang himpunan semesta, cara menggambarnya. Nah, kemudian setiap anggota himpunan S atau himpunan semesta ditunjukkan dengan sebuah noktah di dalam persegi panjang dan ditulis berdekatan dengan noktahnya. Oke, contohnya. Ya, gambarlah diagram Venn dari himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, diagram Venn-nya seperti ini ya. Dengan persegi panjang ya, di pojok kiri itu dituliskan huruf S sebagai simbol di himpunan semesta. Dan anggota himpunan semestanya itu ditulis dengan menggunakan noktah, titik ya, dan angkanya dituliskan berdekatan. Berarti S ini ada anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke? Nah, setiap himpunan yang termuat di dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Maksudnya bagaimana? Kita ikuti contohnya. Ya, gambarlah diagram Venn dari himpunan semestanya ini adalah 1, 2 sampai dengan 8 dan ada himpunan A yang anggotanya 2, 4, 6, 8. Nah, A ini yang digambarkan dengan kurva tertutup sederhana ya, seperti ini. Ya. Himpunan semestanya tetap digambar dengan persegi panjang yang pojok kirinya ditulis huruf S sebagai simbol semesta dan ada himpunan A yang ada di dalam semesta ya, termuat ya. Himpunan A ini anggotanya 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8 itu menjadi anggota semestanya juga ini. 2, 4, 6, 8. Maka himpunan A itu ada di dalam himpunan semesta ya. Ini kurva tertutup sederhana. Diberi nama yaitu himpunan A ya. Kemudian anggotanya sama ya. Caranya dengan ada noktah atau titik diikuti dengan angkanya atau bilangannya ya. Anggota A itu 2, 4, 6, 8. Nah, oke. Cukup ini saja. Ya, belum ya? Nah, ini S itu anggotanya 1 sampai dengan 8. Nah, di sini baru terbaca bahwa S itu 2, 4, 6, 8. Maka kita lengkapi dengan 1, 3, 5, 7. Nah, 1, 3, 5, 7 itu ada di dalam persegi panjang semesta ini, tetapi di luar kurva tertutup sederhana karena tidak termasuk anggota A. Kita amati beberapa contoh berikut ya. Buatlah diagram Venn dari himpunan-himpunan berikut yang mana S-nya adalah 1 sampai dengan 8, P-nya 1, 3, 5, 7, Q-nya 6, 7, 8. Oke, dilihat ada anggota yang sama ya, yaitu 7. Nah, maka nanti diagram Venn-nya bentuknya seperti ini ya. Nah, antara kurvanya P, kurva himpunan P dengan kurva himpunan Q itu saling berpotongan seperti ini ya. Yang mana yang ada di perpotongannya ini adalah yang menjadi ini yang punya anggota yang sama ini ya. 7 itu anggota P, 7 anggota Q. Maka 7 letaknya di sini. Nah, 7 ada di dalam kurvanya P, 7 juga ada di dalam kurvanya Q. Begitu ya. Nah, kemudian selainnya dilengkapi. P itu ada 1, 3, 5, 7 ya. Ini 7-nya sudah tertulis, jadi jangan ditulis lagi. Nah, di sini jadi dilengkapi saja tinggal 1, 3, 5. Nah, 7-nya sudah ya.
Kemudian Q-nya itu ada 678. 7-nya sudah tertulis, tinggal 6 dan 8. Kemudian semestanya itu 1 sampai dengan 8. Ini belum ada angka 2 ya. Kemudian 4 yang kita lengkapi ya, 2 dan 4 ya. Oke. Ya. Nah, semestanya 1 sampai dengan 8, kita membuat diagram Venn ya, di mana P itu bilangan asli genap kurang dari 10 dan Q bilangan asli genap antara 1 dan 5. Nah, kalau himpunannya masih berupa kata-kata seperti ini ya, yang dinyatakannya dengan kata-kata, maka kita daftar dulu anggota-anggotanya. Ya, S-nya ini ya, kemudian P bilangan asli genap kurang dari 10, berarti 2, 4, 6, 8. Kemudian bilangan asli genap antara 1 dan 5, berarti 2 dan 4. Kita lihat bahwa anggotanya Q, nah ini 2, nah itu jadi anggotanya P, ya. Kemudian anggota Q yang lainnya 4, itu juga menjadi anggotanya P. Maka nanti berarti di sini himpunan Q itu termuat di dalam P atau ada di dalam himpunan P. Nah, seperti ini ya, himpunan Q. Nah, kurvanya Q itu ada di dalamnya kurva P. Karena semua anggotanya Q, yaitu 24 ini ya, itu semuanya menjadi anggota P juga ya. Maka diagram Venn-nya seperti ini. Ya, oke. Kita tuliskan anggotanya Q itu 2 dan 4. Kemudian anggotanya P adalah 2, 4, masih kurang 2 yaitu 6 dan 8 ya, masih di dalam kurva P. Kemudian semestanya sampai dengan 1 sampai dengan 8, yang belum ada adalah 1, 3, 5, 7 ya. 1, 3, 5, 7. Oke ya, masih di dalam persegi panjang. Nah, di luar kurva P dan kurva Q ya. Ya, kita amati lagi contoh menggambar diagram Venn dengan S-nya adalah 1 sampai dengan 10, kemudian P-nya masih dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan, yaitu P adalah himpunan X, demikian juga X kurang dari 9, dan X anggota bilangan ganjil, dan himpunan Q juga dalam notasi pembentuk himpunan, yaitu Q adalah himpunan X, demikian hingga X kurang dari 10 dan X-nya lebih dari 1 ya, dengan X anggota bilangan genap. Untuk dapat menggambar diagram Venn-nya, maka kita mendaftar dulu anggotanya ya, yang mana berarti S-nya adalah himpunan 1, 2, 3 sampai dengan 10. Kemudian anggota P adalah ya 1, 3, 5, 7. Dan anggota Q-nya adalah 2, 4, 6, 8. Kalian lihat anggota P dan anggota Q, himpunan P dan himpunan Q itu semuanya berbeda ya. Kalau contoh sebelumnya ada yang sama, kemudian ya akan ada yang semua termuat di sebuah himpunan. Nah, yang ini contohnya himpunan P dan Q berbeda. Maka nanti diagram Venn-nya adalah seperti ini ya. Nah, kurva P dan kurva Q ini terpisah ya. Nah, baru kemudian kita tuliskan anggota-anggota P, yaitu 1, 3, 5, 7. Kemudian Q-nya ya 2, 4, 6, 8. Dan kita lengkapi yang menjadi himpunan anggota himpunan S atau semestanya, berarti kurang ya 9 dan 10. Oke, kita masih contoh membuat diagram Venn ya. Nah, oke, ini S-nya itu 1 sampai dengan 10, kemudian P-nya adalah masih dengan notasi yaitu himpunan X, demikian hingga X kurang dari 9 dan X lebih dari 1 dengan X anggota bilangan ganjil, maka dan Q-nya itu himpunan X, demikian hingga X kurang dari 10 dan X lebih dari 2 dengan X bilangan prima. Nah, selanjutnya adalah kita daftar dulu anggotanya ya. Oke. Himpunan P berarti ganjil antara 1 dan 9, yaitu 3, 5, 7. Dan
lagi adalah prima antara 2 dan 10 ya, berarti 2-nya tidak ikut ya, meskipun 2 itu prima, di sini tuh lebih dari 2 ya, sehingga Q-nya adalah 357. Nah, sekarang kita lihat bahwa anggota P dan Q itu sama ya, maka nanti diagram Venn-nya antara P dan Q ini ada dalam satu kurva ya, tapi dengan 2 nama ya, P dan himpunan G ya. Kita masukkan anggota-anggotanya yaitu 357, kemudian kita lengkapi himpunan semestanya. Nah, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Oke, demikian contoh-contoh dari beberapa variasi diagram Venn ya. Nah, kemudian kita lanjut membaca diagram. Oke, contohnya ya, perhatikan diagram Venn samping. Nah, kemudian tentukan siapa anggota S, siapa B, dan siapa anggota G. Kita lihat anggota semestanya berarti semua yang ada di dalam kotak persegi panjang ini ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kemudian anggota P, semua yang ada di dalam kurva P, yang ada di dalam kurva P, berarti 1, 3, 5, 7, 9. Sedangkan anggota Q adalah yang ada di dalam kurva Q ya, berarti 3, 5, 7 ya. Oke. Nah, demikian cara membaca diagram Venn ya, untuk mencari anggota-anggota masing-masing himpunan ya. Materi kali ini bagaimana menggambar diagram Venn dan membacanya, saya kira sudah cukup. Semoga bisa kalian pahami dan bermanfaat buat kalian ya. Oke, kita akhiri dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.